Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kali pertama ana singgah ke sini. Sebelumnya kemarin qadarullah ana udah pengen ke sini waktu ada kajian Ustaz Franda, qadarullah enggak bisa karena ada kerjaan kuliah masyaallah yang harus diselesaikan di hari itu juga. Dan alhamdulillah akhirnya ana bisa ke sini untuk saling berbagi ilmu, saling mengambil faidah ilmu. Ini sebagaimana yang kita harapkan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya." Wajib mendapatkan kecintaan saya untuk orang-orang yang saling menjenguk karena saya. Walhamdulillah Pak, ana datang ke sini memang tujuannya untuk membagikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling berbagi faedah ilmu, yang mana insyaallah subhanahu wa taala tujuan kita hanyalah lillahi tabaraka wa taala, untuk Allah subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa taala pada kajian Sabtu ini di Masjid Nur Hasanah ini insyaallah subhanahu wa taala itu rutin, dan kita akan mengkaji kitab Adabul Mufrad. Dan kitab ini Pak alhamdulillah udah diterjemahkan sebenarnya. Al-Adabul Mufrad, setahu ana ada PDF-nya ini. Itu kumpulan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang berkaitan dengan adab-adab. Tapi bedanya di kitab Al-Adabul Mufrad itu beliau tidak mensyaratkan hadisnya hadis yang sahih. Jadi ada hadis dhaif ada, tapi bukan yang sampai ke derajat hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah. Kenapa? Karena kata para ulama, dalam hadis yang dhaif selama bukan untuk hukum maka itu tidak ada masalah sama sekali. Apalagi dikuatkan oleh hadis yang sahih sebagaimana Adabul Mufrad. Jadi hadis dhaif itu disebutkan cuman untuk syahidnya saja, cuman untuk penambahnya saja. Wa illa hadis-hadis Adabul Mufrad itu dipakai oleh para ulama. Akan tapi wallahu alam, ana di sini akan menggunakan kitab yang telah dikhususkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau pisahkan Adabul Mufrad, dikhususkan diambil hadis-hadis yang sahih-sahih saja. Nah, ana ambil yang itu. Jadi kitabnya itu Sahih Adabul Mufrad. Hadis-hadis ada mufrad yang sahihnya saja. Nah, itu yang kita akan bahas dan kita akan cara. Nah, kalau antum mau PDF-nya nanti akan anak kasihkan. Antum fadhol, nanti anak kasih ke beliau Abu Khair nanti PDF-nya bahasa Indonesianya. Antum fadhol kalau mau ambil nanti anak akan kirim PDF-nya. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram. Berbicara dengan adab itu penting. Dan bahkan Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kunna nata'allamul adab. Dulu kami belajar adab itu sampai 30 sana. 30 tahun sebelum kami belajar ilmu. Wallah ajib. Belajar adab sebelum belajar apa? Ilmu. Kondisinya kita Masya Allah Tabarakar Rahman, banyak yang gak beradab. Kenapa? Karena mereka belajar ilmu tanpa mengetahui apa? Adab. Sekarang kondisinya Pak, kalau kita nggak ikuti dengan adab itu susah, wallahi susah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu identik dengan kesombongan. Ini kata para ulama. Kalau nggak kita belajar adab, kita cuman belajar semisal fikih thahara, cuman semisal kita belajar fikih salat dan sebagainya tanpa diiringin dengan adab, itu bahaya. Sampai dalam bahas akidah, apalagi dalam permasalahan masailur rudud, bantah membantah, kalau kita tidak selingi belajar adab itu akan berat bagi kita. Makanya di sini Pak, Masya Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menekankan adab itu penting. Beliau sampai mengatakan
Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ilmu Pak 3 jengkal, ilmu agama. Beliau mengatakan man dakhala fi shibril awal takabbar. Orang yang masuk jengkal pertama dia akan apa? Sombong. Kita mungkin dulu ingat Pak awal-awal kenal sunnah. Gimana kondisinya? Ibu sendiri kita katakan umi ini jahil, abi ini apa? Jahil. Takabbar, akan sombong, Pak. Karena kita nggak iringi dengan apa? Adab. Orang masuk ke jengkal pertama itu wajar, Pak. Hampir rata-rata manusia seperti itu. Cuman jangan stop kajian, lanjutkan terus sampai masuk ke jenjang keberapa? Kedua. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu. Kalau dia masuk ke jenjang yang kedua, dia bakal apa? Tawadhu, rendah hati. Makanya orang yang lebih lama belajarnya dia akan tahu, faham itu, masya Allah. Tapi kalau dia udah masuk ke jenjang yang ketiga, masya Allah, Pak, alima anna fawqa kulli dhi ilmin alim. Orang yang semakin mengetahui ilmu agama Allah, maka dia akan tahu bahwasanya di atas orang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Sampai Pak, masya Allah, antum tahu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, saking berilmunya beliau dan bahkan beliau udah masuk ke jenjang yang ketiga, beliau faham itu, Pak. Beliau tawaduknya masya Allah, dan bahkan sampai ke jenjang yang ketiga. Ketika itu, Pak, masya Allah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, bagaimana adab beliau? Ketika itu Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, uktubu an fulan, uktubu an syekh fulan. Kalian belajarlah hadis, tulis hadisnya syekh fulan. Ketika murid-muridnya belajar dari Syekh Fulan, tiba-tiba Pak muridnya balik lagi. Dia mengatakan, ya Ahmad ibn Hanbal, wahai Imam Ahmad ibn Hanbal, innahu ta'ana bika. Sesungguhnya seorang syekh yang engkau jadikan dia ini sebagai rujukan ternyata menghina engkau. Faqala uktubu anhu fa innahu qad syekhun salih qad bulyabi. Tetap belajar dari dia karena dia ini adalah seorang syekh saleh tapi kena ujian oleh Allah gara-gara saya. Bayangkan Mbak, itu adab. Dan ini karena beliau tahu bahwasanya mungkin Imam Ahmad ibn Hanbal tahu bahwasanya dia itu lebih tahu dibandingkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Padahal ma'ruf Imam Ahmad ibn Hanbal, bagaimana kondisi beliau? Hadis itu Pak, antum paham kalau antum belajar musnad, antum tahu kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal yang ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud itu Pak sampai 20-an jilid. Hadis-hadis semua di luar kepala Imam Ahmad ibn Hanbal. Tahu Musnad Abi Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman di luar kepala. Hafal bil asanid dengan apa? Sanad-sanadnya. Tapi ternyata itulah adab, Pak, yang membawa beliau kepada kemuliaan Islam. Maka kata para ulama, kita ketika belajar ilmu agama tanpa dibarengi adab itu akan ada suatu hal permasalahan nanti. Makanya mau nggak mau Pak, kita di sini selaku berpegang dengan manhaj salaful ummah, maka kita harus belajar apa? Adab-adab yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pertama, Pak, kitab ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari, dan Bukhari ma'ruf Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari ini Pak termasuk ulama yang hafalannya itu kuat. Manusia ini Pak ada beberapa tipe dalam menghafal. Pertama Pak, kata para ulama, cepat hafal, lupa susah. Susah lupa. Lupa itu susah, Pak. Jadi ngafal hadis cepat, lupanya apa? Susah, lama. Ini termasuk Imam Bukhari. Ini kelebihan yang Allah kasih untuk Imam Bukhari. Cepat ngafal, tapi susah apa? Lupa. Imam Syafi'i juga termasuk, Pak. Makanya orang-orang seperti ini kapan masuk pasar, mereka siapkan katun, Pak. Kalau gampang kita sekarang ini kapas dimasukkan ke dalam apa? Telinga. Karena di pasar itu banyak kemaksiatan. Ada musik yang didendangkan, ada ghibahan, ada kedustaan, ada kata-kata kasar. Orang pasar lah, ma'ruf. Makanya mereka ini takut, Pak, kalau seandainya lewat, walaupun mereka nggak ngafal, Pak, masuk saja, teringat dan susah lupa. Ini orang-orang yang Allah kasih kelebihan. Imam Bukhari termasuk di sini. Dan Rasul kita Muhammad SAW juga iya. Makanya Pak, kalau antum belajar kitab Syama'il Muhammadiyah,
karangan Imam Tirmidzi disebutkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu dakhmal qaradis. Dakham ini apa Pak? Besar. Qaradis ini kepalanya. Karena Nabi SAW itu cepat ngafal, susah apa? Lupa. Makanya Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran dan engkau nggak bakal lupa. Padahal Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Cuman ditalkin Pak bisa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama. Nah, Imam Bukhari termasuk di situ. Ada tipikal orang yang kedua, cepat ngafal, cepat pula apa? Lupa. Jadi kalau ujian harus murojaah lagi malamnya. Tapi kalau orang yang cepat ngafal lama lupanya Pak, itu ya dia tiap hari nyantai aja seperti itu. Tipikal yang ketiga Pak, Masya Allah, susah ngafal tapi lama lupa, susah lupanya. Jadi dia harus serius ngafal, tapi walhamdulillah lupanya pun juga apa? Lama, kuat di hafalan dia. Tapi ngafalnya pun harus apa? Bertatih-tatih dulu. Tapi yang paling musibah, susah ngafal, cepat lupa. Itulah kondisi kita. Kondisi kita saat ini. Makanya kalau kita meriwayatkan hadis kita bakal dhaif. Kenapa? Lisu ihfdzina. Karena hafalan kita buruk. Itu terjadi, Pak. Walhamdulillah, penulisan kitab hadis sampai sekarang udah dibukukan. Walhamdulillah. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, Pak. Jadi Imam Bukhari itu ma'ruf. Dan beliau ini adalah seorang ulama yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Dan antum tahu Pak, Bukhari rahimahullah itu sedikit tidurnya. Sedikit apa? Tidur. Tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun. Dan bangun itu untuk apa? Untuk nulis hadis. Dan nulis hadis itu Pak, bagi Imam Bukhari berat. Kenapa? Karena Imam Bukhari mau letakkan hadis-hadis itu di Sahih Bukhari yang semua harus apa? Sahih. Mau nggak mau harus istikharah dulu. Nggak bisa ngantuk-ngantukan itu, Pak. Kapan ngantuk? Salah nulis hadis, salah. Salah penulisan hadis, Pak. Maka apa? Salah. Bahaya itu, Pak. Kalau kita Masya Allah tidur ngantuk, salah baca, udah salah arti. Itu Imam Bukhari. Antum tahu Pak, Masya Allah, ana sedikit cerita. Ada orang meninggal gara-gara salah baca hadis. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-habbatu sauda dawaun min kulli da. Hadisnya, habbatu sauda, jintan hitam, biji hitam Pak, habbatu sauda adalah obat dari segala penyakit, ya kan? Baik. Ada orang sakit datang ke salah seorang yang belajar. Ketika itu dia menyarankan, oh kamu carilah ular. Tapi ingat, warna ularnya itu warna ular hitam. Kenapa? Rasul bersabda, al-hayyatu sauda dawaun min kulli da. Hayyah berarti hayyah, ular. Ular hitam adalah obat dari segala penyakit. Dicari Pak ular untuk kesembuhan dia, ditangkap, direbus, dimakan, meninggal. Kenapa meninggal? Rupanya ketika dicek bukan hayyah, tapi apa? Habbah. Cuman salah di titik saja. Kalau kita Pak, Masya Allah, baca tengah malam, apa nih bacaannya? Ngantuk-ngantuan. Imam Bukhari lah, beliau Masya Allah ngambil air wudhu, beliau sholat istikharah, beliau pastikan Pak nggak ada yang salah. Dan bahkan gelar kitab Sahih Bukhari adalah asahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah apa? Al-Quran Al-Karim. Al-Bukhari ma'allah ma'ruf. Itu Pak, usaha Imam Bukhari. Sampai yang paling bermanfaat kitab Bukhari adalah Al-Adabul Mufrad. Jadi beliau khususkan, beliau sendirikan kitab adab dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi Imam Bukhari itu Pak, Masya Allah, adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini Pak, berusaha untuk diakui oleh orang-orang Syiah, Bukhari. Mereka benci Bukhari karena Bukhari ini adalah kitab hadis yang dipegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka itu mau berusaha untuk mengatakan bahwa saya Bukhari ini bukan orang Arab tapi apa? Orang Persia. Itu terjadi, Pak. Dan ini kedustaan orang-orang apa? Syiah yang dibuat-buat oleh mereka. Nah, wallahu alam
bisawab, dan Bukhari meninggal ketika terjadi fitnah besar. Imam Bukhari meninggal. Dan hikmahnya Pak dapat kita ambil, Masya Allah. Bukhari ketika masuk ke Khurasan, ke Naisabur, itu Pak semua orang memuji Bukhari dan bahkan senang dengan kedatangan Bukhari. Sampai mereka ini Pak mencampakkan 1 dinar untuk Bukhari. 1 orang Pak 1 dinar dicampakkan. 1 dinar nih Pak sekarang 4 gram emas. 1 gram sekarang berapa juta? Anggaplah 1 juta ya. Mungkin 100 ribuan mungkin. Anggaplah 1 juta. Oke, okay, 1 dinar 4 gram emas berarti berapa? 4 juta dicampakkan macam kayak orang nih Pak, Masya Allah kedatangan saking senang ya Pak, macam orang kayak bagi-bagi uang tuh gampang sekali. Dicampakkan 1 dinar itu minimal. Kedatangan siapa? Bukhari. Saking senangnya mereka kepada Imam Bukhari. Masuklah ke Naisabur. Dan ternyata Pak semua orang itu faham dengan Bukhari dan keilmuan Imam Bukhari. Sampai akhirnya Pak, ya kecemburuan terjadi. Ulama besar Khurasan, Naisabur ketika itu adalah Al-Imam Yahya Az-Zuhli. Imam Yahya Az-Zuhli. Ketika Imam Yahya Az-Zuhli Pak, Masya Allah, mendapati kondisi Bukhari itu diterima oleh banyak orang dan sebagainya, ya hati manusia Pak. Akhirnya muncul fitnah disampaikan oleh salah satu orang di zaman Bukhari dan zamannya Yahya Az-Zuhli. Dikatakan bahwasanya yang namanya Bukhari mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk dengan ucapannya lafzi bil Qur'ani makhluk. Padahal di kitab beliau Pak itu dibantah. Imam Bukhari yang menuliskan tentang masalah khalqu af'alil ibad. Itu ma'ruf itu. Tapi difitnah. Dikatakan bahwasanya disampaikan ke salah satu orang kepada Yahya Az-Zuhli. Ini ulama ahlul hadis Pak Yahya Az-Zuhli, ulama besar di zamannya. Yahya Az-Zuhli pun sampai mengatakan man yujalisul Bukhari fala yujalisuni. Orang yang duduk bermajlis bersama Bukhari, maka dia nggak boleh bermajlis bersama saya. Akhirnya orang-orang Naisabur itu Pak takut, karena memang ulama yang dipegang oleh orang-orang Naisabur, orang-orang Khurasan, ya siapa? Yahya Az-Zuhli. Akhirnya pergi semua orang. Kalau Bukhari Pak pendatang, Bukhari ini asalnya dari mana? Bukhara, Uzbekistan. Bukhara, dia pendatang, bukan orang Naisabur. Akhirnya Pak pergi semuanya kecuali 1 orang. Siapa? Muslim ibn al-Hajjaj. Siapa Muslim ibn al-Hajjaj? Imam Muslim, muridnya Bukhari. Sampai Imam Muslim nih Pak belajar dari 2 guru, dari Bukhari iya, dari Yahya Az-Zuhli iya. Tapi gara-gara dia Imam Muslim lebih mengagungkan Bukhari, diambil semua kitabul hadis, dibawa yang dia ambil dari Yahya Az-Zuhli, dibawa semua kepada Yahya Az-Zuhli. Dia mengatakan, ini semua hadis saya bawa, yang saya ambil dari engkau saya kembalikan lagi kepada engkau. Saya mau ngikutin siapa? Bukhari rahimahullah. Saking ketika itu fitnah terjadi besar sekali Pak. Pengikutnya cuma 1. Sampai ke batas Imam Bukhari rahimahullah, penulis kitab ini Pak, diusir oleh ulatul umur. Ulatul umur ini Pak pemerintah di Naisabur. Terpaksa diusir. Pergi Bukhari Pak sendirian, tak ada yang mengikutinya. Kalau Imam Muslim Pak aslinya dari Naisabur, An-Naisaburi beliau itu. Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi, dari Naisabur. Nah, Imam Bukhari pendatang, jadi mudah untuk diusir. Ketika itu pergilah Imam Bukhari dan dia mengatakan, Rabbi daqat biyal ardu bima rahubat, ya Allah, bumi yang luas seperti ini terasa sempit bagi saya, nggak ada lagi yang mau dekat sama saya. Fakbitni ilaika ghair maftun, ya Allah, maka wafatkan saya menuju engkau tanpa terfitnah. Makanya Bukhari Pak sampai akhir kematian Bukhari nggak pernah membenci Yahya Az-Zuhli, karena Yahya Az-Zuhli gurunya siapa? Bukhari. Bukhari ngambil hadis dari Yahya Az-Zuhli, nggak pernah membenci Yahya Az-Zuhli, walaupun gurunya sendiri apa? Menjauhkan Bukhari. Sampai akhirnya Pak, antum tahu saking ketawaduannya Imam Bukhari nggak pernah lakukan sebagaimana Muslim Ibn Hajjaj lakukan. Kalau Muslim Pak dibalikkan hadisnya Yahya Az-Zuhli, tapi Bukhari lah. Saking besarnya jiwa Bukhari adab itu Pak. Antum kalau baca kitab Sahih Bukhari Pak, antum akan jumpain haddatsana Yahya tok. Harusnya haddatsana Yahya Az-Zuhli.
Tapi kenapa dihilangkan dhuhlinya? Takutnya Imam Az-Zuhli nyuruh tarik hadis itu. Padahal hadis itu hadis yang sahih. Takutnya orang nggak ngambil manfaat. Tapi dimubahamkan, ditutup. Cuman mengatakan haddatsana Yahya. Yahya menyampaikan kepada saya. Syufa, ini adab yang tinggi yang dipraktekkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita harus berjiwa besar, Pak, sebagaimana Imam Bukhari, dan kedua kita adalah beliau. Dan keduanya Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab yang agung. Sampai Aisyah mengatakan kanat khuluquhul Quran. Adabnya Rasul kita Muhammad SAW ya apa? Al-Quran. Al-Quran nggak ada kedustaan. Al-Quran nggak membalimi. Al-Quran. Semua Al-Quran. Dan bahkan orang yang dulu membenci Nabi kita Muhammad SAW, kapan masuk Islam, Pak? Maka apa yang terjadi? Nabi mencintai dia. Itu kondisinya, Pak, Masya Allah. Lihat Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, dia mau membunuh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan masuk Islam? Menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ma'ruf akhlak. Nggak ada satupun kata membenci apa? Orang. Dendam itu nggak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah subhanahu wa taala akan kita bahas semua dalam kajian Sahih Adabil Mufrad atau Al-Adabul Mufrad. Dan Al-Mufrad ini, Pak, ada banyak hadis sampai ribuan hadis, dan insyaallah subhanahu wa taala akan kita bahas satu persatu. Taib. Itu Imam Bukhari. Dan Bukhari banyak memiliki murid, Tirmidzi dan seterusnya. Itu banyak murid beliau dan nggak terhitung. Dan insyaallah subhanahu wa taala kita cukupkan tentang terjemahnya Imam Bukhari, biografi Imam Bukhari, dan kita masuk ke hadis yang pertama. Taib. Babu qaulihi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Bab firman Allah tabaraka wa ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah mengatakan, dan kami telah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dimulai dengan adab bersama apa? Orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu haknya datang setelah hak kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan seperti itu, Pak, dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala tekankan seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik, Pak. Kalau antum aslinya, kalau Adabul Mufrad itu, Pak, musnadan, ada sanadnya. Cuman kita ringkas sampai ke sahabat Nabi, karena yang anak ambil cuman yang sahih-sahihnya saja. Jadi tidak perlu kita membahas sanadul hadis. Baik. Disebutkan di sini, Pak, an Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan pemilik rumah ini, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya rumahnya Abdullah. Kalau disebutkan Abdullah, Pak, dalam kutubul hadis enggak disebutkan Abdullah bin siapa. Kan Abdullah banyak, Pak. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah yang lain. Tapi kalau seandainya, Pak, disebutkan cuma Abdullah tanpa setelahnya, itu yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu dia dalam kaidah hadis. Baik. Disebutkan ketika itu Abu Amr Asy-Syaibani nunjuk sebuah rumah. Haddatsani sahibu hadhihi dar. Pemilik rumah ini telah bercerita kepada saya. Qala, maksudnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, salat pada waktunya. Ini hak yang kita berikan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Qala thumma birrul walidain. Kemudian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Mas'ud? Haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Rasul menyampaikan beberapa hal tersebut, 3 hal tersebut. Kalau aku tanya lagi, maka Rasul akan menjawab lagi. Ini kata Ibnu Mas'ud. Baik, Pak. Kita masuk ke penjelasan hadis.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Kami telah mewasiatkan kepada seluruh manusia. Jadi, Pak, Masya Allah, wasiat birrul walidain itu ada dalam setiap syariat. Yahudi, Nasrani, hatta agama Islam. Semuanya, Pak, memerintahkan untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Sampai agama yang tidak turun dari Allah, yang mereka buat sendiri, Pak, dengan tangan mereka. Yang agama itu bukan dari ahlul kitab as-samawi, bukan agama samawi, bukan agama dari langit Allah Subhanahu wa taala, bukan. Enggak turun dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dibuat sendiri, karangan mereka sendiri. Itu pun ternyata mereka diperintahkan untuk berbuat baik sama siapa? Orang tua. Jadi yang namanya, Pak, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah wasiat Allah untuk seluruh manusia. Makanya Allah enggak perintahkan cuma wawasaina al-muslimin, la. Wawasainal insan, semua manusia, hatta semua orang kaumnya Nabi Hud yaitu Ad, kaumnya Nabi Saleh yakni Tsamud, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut, itu semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berbuat baik kepada siapa? Allah Subhanahu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Naam, wallahu alam bissawab. Baik. Perhatikan, Pak, di sini. Kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Tujuan manusia diciptakan untuk apa? Nyembah Allah, bukan? Taib, sahih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku saja, kata Allah. Makanya yang disebutkan pertama kali itu, Pak, salat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, karena memang tujuan kita diciptakan untuk apa? Salat. Tapi ingat, Pak, kita ini hidup sebabnya apa? Adanya orang tua. Itulah makanya amalan yang dicintai setelahnya, yakni kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena adanya kita, sebabnya adalah adanya orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, akhirnya kita pun ada di atas muka bumi, dan kita dirawat dan kita dididik sampai besar. Makanya, Pak, Masya Allah, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib walaupun orang tua kita masih kafir, ya kan? Wajib hukumnya, Pak, walaupun orang tua masih kafir. Kenapa? Karena orang tua itu, Pak, sebab adanya kita di atas muka bumi. Walaupun kafir, Pak, tetap Allah katakan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh, tidak, Pak. Hatta kafir. Itu kondisinya. Lihatlah, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal bapaknya, ketika meninggal kakeknya, siapa yang merawat? Abu Talib. Dan paman nih, Pak, manzilahnya itu seperti manzilah orang tua. Dari ini ucapan Nabi kita Muhammad SAW, al-khalah bimanzilatil bibi kedudukannya sama dengan apa? Ibu. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sama Abu Talib. Abu Talib muslim wala kafir? Kafir. Tapi Masya Allah, Pak, sampai akhir hayatnya bagaimana baktinya Nabi kita Muhammad SAW untuk pamannya Abu Talib. Walaupun kafir, Pak, Masya Allah, untuk berbuat baik sama kedua orang tua. Kondisinya, Pak, ketika itu kan orang tua, paman, tapi kondisinya manzilahnya itu sama dengan orang tua. Dan kita, Pak, perlu tahu, Masya Allah, sampai Nabi kita Muhammad SAW itu berusaha berdakwah dan mendakwahkan Abu Talib sampai mengatakan, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman saya, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapan sebuah kalimat yang kalau engkau ucapkan, aku akan bela engkau di hadapan Allah SWT. Aku akan bela, aku akan gugat itu, engkau harus masuk surga. Ternyata, Pak, tetap Abu Talib melihat apa? Kekufuran. Berusaha Abu Talib, Pak, untuk minta ampun untuk siapa? Abu Talib. Ternyata tidak boleh. Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Nggak boleh untuk seorang nabi dan untuk orang yang beriman agar memintakan ampun untuk orang-orang musyrik ketika mereka ini sudah jelas kematian mereka di atas agama selain Islam. Nggak boleh, Pak. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, bapak kita, paman kita, bibi kita, nggak boleh, Pak, kita istighfar, mintakan ampun untuk mereka yang apa? Mati di atas apa? Kekufuran. Tapi ini ada, Pak, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan pamannya sendiri. Bagaimana kalau seandainya bapaknya beliau masih
masih hidup. Jelas bakti beliau itu lebih besar. Jadi Pak, berbakti sama orang tua itu tetap wajib gara-gara orang tua adalah sebab adanya kita di atas muka bumi. Makanya ini kata Ibn Katsir, beliau mengatakan fa innal walidaini huma sababu wujudil insan. Karena kedua orang tua adalah sebab adanya manusia. Wala huma alaihi ghayatul ihsan. Makanya kita itu wajib memberikan ghayatul ihsan, ihsan yang paling baik, Masya Allah, untuk kedua orang tua kita. Menyakiti sedikit aja Bang, wallahi haram hukumnya. Hukumnya dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wala taqul lahuma uff." Jangan kalian ucapkan uff kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali ucapkan, Pak. Masya Allah, uff. Dan dosa ini, Pak, bukan dosa kecil. Mengucapkan, disuruh kita beli apa? Ucapan ini, Pak, dosa apa? Besar. Wala taqul lahuma uff. Ini termasuk uquq. Termasuk berdurhaka kepada kedua orang tua dan dosa besar. Tapi Pak, ketika orang tua mengatakan, "Nak, beli ini ke toko sebelah." Kita ngomong, "Aduh." Tapi kita beli, Pak. Tapi kita ngomong apa? Kita ngomong itu, tapi kita beli. Dosa atau nggak dosa? Dosa. Tetap dosa besar walaupun kita tetap beli. Walaupun tetap kita praktekkan, kita laksanakan apa yang diminta oleh orang tua kita. Kenapa? Dengan ucapan tadi atau uf tadi, itu sudah membuat berat orang tua kita untuk menyuruh kedua kalinya. Akhirnya mereka nggak mau. Kita punya anak loh, Pak. Kita ketika nyuruh anak kita, aduh, merasa kasihan. Udahlah, anak aja. Kan itu kondisinya kan? Akhirnya orang tua lagi, orang tua lagi, orang tua lagi, orang tua lagi. Gara-gara ucapan uf saja, Pak. Walaupun ini cuma kata-kata sederhana, tapi itu bisa menyakitkan kedua orang tua, dan akhirnya orang tua nggak mau memerintahkan kedua kalinya, maka ini hitungannya kata para ulama udah dosa, Pak, besar. Jadi nggak mudah itu, Pak. Makanya di sini kita wajib memberikan ghayatul ihsan. Ghayah itu, Pak, Masya Allah, kebaikan yang sempurna, kebaikan yang kita sempurnakan untuk apa? Kedua orang tua kita. Hadis ini, Pak, ayat ini sebab nuzulnya itu gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun ayat ini turun untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ini umum untuk seluruh umat Islam. Karena ada kaidah, Pak, disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah yang diambil patokan dari hadis ataupun dari ayat Quran adalah umumnya lafaz. Kalau Allah berkata wa wasainal insan, kami wasiatkan untuk seluruh manusia, berarti ini umum. Walaupun ayat ini turun untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ini umum, Pak, lafadznya. Walaupun sebabnya khusus untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kita ambillah umumnya lafaz. Walaupun ini sebab nuzulnya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya, tapi inilah untuk kita semua bersama kedua orang tua kita. Taib. Disebutkan, Pak, dalam hadis yang sahih, halafat ummu Sa'ad alla tukallimahu abada hatta yakfura bidinihi. Ummu Sa'ad ibn Abi Waqqas, ibunya Sa'ad ibn Abi Waqqas, telah bersumpah. Mereka, Pak, bersumpah dengan Allah. Mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, dan demi apa? Rabb Ka'bah, pemilik Ka'bah. Siapa? Allah. Jadi, Pak, jangan dikira orang jahiliyah ini, Pak, istilah murni tidak ngerti agama sama sekali. Mereka ini ada agamanya. Dan bahkan kata para ulama zaman kita sekarang, orang jahiliyah di zaman sekarang lebih buruk daripada jahiliyah zaman dulu. Orang jahiliyah zaman dulu, Pak, masih bersumpah dengan siapa? Allah, wa rabbil Ka'bah. Orang kita zaman sekarang demi pocong katanya. Demi apa lagi? Bersumpah dengan apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Demi bapak saya, demi nenek moyang saya. Orang zaman dahulu, Pak, masih ada agama. Tapi agama itu nggak selamatkan mereka dari api neraka. Kenapa? Karena mereka mentauhidkan Allah cuma satu. Tauhid apa? Rububiyah saja. Maka di sini, Pak, halafat ummu Sa'ad. Ummu Sa'ad bersumpah dengan nama Allah, wa rabbil Ka'bah. Tapi tetap yang namanya mereka ini tauhid rububiyah nggak cukup, Pak. Harus ada tauhid uluhiyah. Mereka, Pak, kalau kita buka Al-Quran Al-Karim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau orang-orang kafir Quraisy ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? La yaqulunallah. Mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Kalau zaman kita sekarang, Pak, hatta umat Islamnya
Bumi tercipta dengan sendirinya. Planet dengan planet apa? Benturan. Tercipta apa? Bumi. Bayangkan itu, Mbak. Lebih pintar mana orang jahiliyah zaman dulu atau jahiliyah zaman kita sekarang? Lebih zaman jahiliyah zaman dahulu, Pak, Masya Allah. Orang zaman jahiliyah zaman dahulu, Pak, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa idza raqibu fil fulk." Ketika mereka ini udah naik kapal layar, Pak, di tengah laut, Masya Allah, ombak datang, wa ya'tihimul mauju min kulli makan. Sampai datang yang namanya ombak dari segala penjuru. Depan ada, belakang ada, kanan ada, kiri ada. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada siapa? Allah. Kena musibah, mereka kepepet minta sama siapa? Allah. Dan mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka, Pak. Mereka tinggalkan semuanya. Allah wal Uzza, mereka tinggalkan semuanya. Akan tapi Masya Allah, Pak, orang jahiliyah zaman kita sekarang meletus apa? Gunung Merapi. Datangnya kemana? Pemegang kunci gunung katanya. Kalau orang zaman dahulu, Pak, lari ke siapa? Allah. Kena musibah apa? Rezeki lagi susah, rezeki lagi sulit, Pak, Masya Allah. Datangnya kita kemana? Dukun. Datangnya ke peramal. Datangnya kemana? Dan. Pakai kata para ulama, jahiliyah zaman dahulu itu lebih baik daripada jahiliyah zaman sekarang. Makanya, Pak, pentingnya kita ini mendakwahkan dakwah tauhid. Nah, wallah alam besok, karena semakin lama semakin fitrah manusia itu udah rusak. Zaman dahulu, Pak, masih tertutup pakaian. Zaman sekarang terbuka, Masya Allah. Udah salah fitrah mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallah alam bisawab. Taib. Ketika itu ayat ini turun, Pak, Ummu Sa'ad bersumpah Allah tukallimahu abada, nggak mau berbicara dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas abadan, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta yakfura bidinihi, sampai Sa'ad murtad, keluar dari agama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'kul wala tashrab, dan nggak mau minum, nggak mau makan. Bayangkan, Mbak, ini kondisi sama persis dengan Abu Hurairah, dengan umminya sama, Mbak. Disebutkan, Masya Allah, sampai akhirnya Ummu Sa'ad mengatakan, za'amta annallaha wasaka biwalidaik, engkau telah mengklaim, engkau telah mengatakan bahwa Rabb engkau memerintahkan engkau untuk berbuat baik kepada kedua orang tua engkau. Wa ana ummuk, dan aku adalah ibu engkau, wahai Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi, Pak, Ummu Sa'ad ibn Abi Waqqas itu menggunakan dalil, ya kan? Aku ini ibu engkau harusnya kufur, taat sama saya. Kenapa? Allah telah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Karena Allah telah mewasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tuanya. Aku ini ibu engkau. Ini, Pak, kata para ulama, kalimatu haqqin urida bihal batil. Dalil yang sahih, kalimat yang benar, tapi tujuannya disalahkan. Itu tujuan yang salah. Ngerti nggak, Pak, sampai sini? Kalimatu haq urida bihal batil. Dalil itu benar, Pak, tapi tujuannya salah. Kalau bahasa orang-orang istilahnya orang-orang zaman kita sekarang, Pak, karena saking banyaknya orang seperti itu gampangnya memperkosa dalil. Dalil sahih, Pak, tapi dirusak itu, Pak, tujuannya. Ini banyak orang-orang seperti itu, terutama orang-orang liberal, ya kan? Orang liberal tuh, Pak, banyak kondisi seperti itu. Dalil sahih, tapi apa? Untuk tujuan yang batil, bahaya. Contohnya orang-orang Khawarij zaman kita sekarang yang terjadi ngebom sana ngebom sini, Pak. Dalil mereka apa? Mereka mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, kata mereka. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum kami, maka apa? Mereka orang-orang apa? Kafir, perangi. Masya Allah. Itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Padahal kafir di situ, kalau antum buka tafsir Ibn Abbas, kalau kita mau tahu hadis, Pak, mau tahu ayat Al-Quran, baliklah kepada tafsirnya siapa? Ibn Abbas. Karena Ibn Abbas ini, Pak, udah didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibn Abbas tentang agama, fahamkanlah dia, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Apa kata Ibn Abbas? Kufrun duna kufrin.
yang dimaksudkan oleh Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir, adalah kafir yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ada loh Pak, orang kafir dia. Kufur nikmat kafir bukan? Kafir. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man atam ra'atahu min duburiha aw wahiya haidun faqad kafara. Orang yang mendatangi istrinya, menyetubuhi istrinya dari dubur ataupun ketika dia haid, maka dia telah kafir. Dan ternyata Pak, ulama seluruh madhab, ijma' para ulama, tidak ada yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam gara-gara dia ini mendatangi istrinya ketika haid. Ini artinya kufrun duna kufrin, dosa kafir kekafiran, tapi nggak sampai mengeluarkan orang dari agama Islam, tapi dosa besar. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu orang-orang Khawarij Pak, bahaya. Gunakan dalil, pakai dalil mereka nih Pak. Ana pernah debat Pak sama orang-orang Khawarij, dan semuanya mal'a bid-dalail, semuanya penuh mereka pakai dalil Pak. Antum tahu yang ditangkap sama negara kita Pak, pemerintah kita, Amman Abdurrahman. Antum Pak kalau baca website beliau Pak, penuh. Mungkin antum bisa dicuci otak antum, bisa dicuci apa? Otak kita. Walhamdulillah udah di-ban sama perintah kita. Itu Pak pakai dalil semua itu. Kita mau bantah dia Pak bisa, tapi memang harus bergelut dulu Pak dengan ilmu hadis. Nggak segampang itu. Makanya banyak pemuda-pemuda kena apa? Cuci otaknya. Mereka ini Pak manhajnya sama, menggunakan satu hadis, menggunakan Al-Quran Karim, tapi dengan tujuan yang batil. Inilah ucapan Ali ibn Abi Thalib ketika mengomentari orang-orang apa? Khawarij, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini kalimatnya betul, tapi untuk tujuan yang salah. Sebagaimana Ummu Sa'ad pakai Al-Quran, tapi tujuannya salah, untuk mengatakan bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas harus kafir ngikuti orang tua, ya kan? Ini Pak kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalau zaman kita sekarang Pak, Masya Allah, antum tahu orang, kalau kita Pak zaman kita sekarang bersetubuh di bulan Ramadan, dosa enggak? Dosa. Dan bahkan ada kafaratnya kan? Besar kafaratnya Pak. Kita harus puasa 60 hari berturut-turut, membebaskan budak. Berat itu Pak, gak gampang itu. Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut harus puasa. Kalau kita nggak bisa membebaskan budak, kalau budak nggak ada zaman kita sekarang Pak. Akhirnya ketika seseorang kena syahwat dengan istrinya, dia ngomong ke istrinya, "Dek, ayo kita safar sekarang." Kemana? Ke Prabu Muli. Kenapa? Biar boleh kita bersubuh. Kenapa? Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang dia itu sedang sakit ataupun sedang safar, maka diperbolehkan tidak puasa dan diqadha di hari yang lain. Ayat Quran itu Pak. Tapi kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar dengan tujuan yang salah. Hati-hati, jangan antum praktekkan ini Pak habis ini. Nggak boleh ya. Nanti antum pergi karena ada syahwat dan sebagainya safar. Ini nggak bisa Pak. Kenapa? Safar ini kata para ulama safar maksiat. Safar maksiat nggak boleh dijamak, nggak boleh kosor. Antum berangkat ke Muara Enim Pak, tujuannya untuk apa? Untuk riba, untuk minum khamar semisal, untuk berjudi, untuk apa? Untuk yang khamar lah ala kulihat. Itu nggak boleh antum kosor. Nggak ada Pak. Tiba-tiba antum mendapatkan rukhsah Allah, keringanan dari Allah dalam safar antum, safar maksiat. Keringanan Allah Pak cuma didapatkan untuk apa? Safar ketaatan. Ala kulil Pak, kita kembali ke tema di sini. Ummu Sa'ad itu menggunakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak tapi tujuannya untuk hal yang salah. Taib. Apa yang terjadi Pak? Maka salasan hatta ghusya 'alaiha minal jahd. Sa'ad bin Abi Waqqas Pak enggak mau ngikutin uminya. Walaupun umi menyampaikan satu ayat tadi, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kalian berbuat baiklah sama kedua orang tua engkau. Sampai 3 hari Pak maghsyian 'alaiha. Sampai kondisinya Ummi Sa'ad itu pingsan. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah. Sampai akhirnya anaknya Ummu Sa'ad bernama Umarah
membangunkan dia, dikasih minum karena sampai pingsan Pak, Masya Allah. Faja'alat tad'u ala Sa'ad, sampai akhirnya Ummi itu mendoakan keburukan untuk siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Masya Allah Pak, sampai seperti itu. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka akhirnya Allah turunkan satu ayat lagi Pak. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tua engkau memerintahkan engkau untuk berbuat syirik, fala tuti'huma. Pak, Masya Allah, Allah katakan wa in jahada. Jahada itu berbeda dengan amara. Amar itu memerintahkan, jahad itu maksa Pak, memaksakan, mungkin sampai kita dipukul, sampai kita disiksa. Jangan taati kecuali betul-betul kita nggak kuat lagi. Maka boleh kondisinya sebagaimana kondisinya Ammar ibn Yasir. Itu disebutkan mukrah, nggak ada masalah sama sekali, disuruh sama orang tuanya untuk kafir dan sebagainya. Kita nggak kuat lagi. Nah, kondisi di sini Pak, ternyata Allah mengatakan kalau engkau dipaksa kuat oleh kedua orang tua engkau untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan ditaati. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya kalau seandainya orang tua kita sampai pingsan, harusnya kita yang ngasih apa? Minum. Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan oleh umminya keburukan. Kenapa? Yang ngasih minum siapa? Anak yang lain bernama Umarah. Diingatkan lagi Pak, betul jangan diikuti orang tua, tapi tetap berbuat baik. Dan biasanya Pak, Masya Allah, kata para ulama dari ayat ini, biasanya orang tua itu akan mengikuti sebagaimana kita kerjakan itu ketika kita berbuat baik, ketika akhlak kita apa? Bagus. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taibah. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ibn Mas'ud mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini, Pak, kata para ulama, hirsus sahabah, semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba fil khair, di atas kebaikan. Pengen tahu, Pak, nanya terus, pengen tahu, nanya terus. Antum juga, Pak, kita mau nggak mau harus banyak tahu. Pengen tahu, Masya Allah. Ibn Abbas, kenapa Masya Allah Qurannya, Masya Allah ilmu Qurannya dan hadisnya Masya Allah, sampai disebutkan gelarnya Ibn Abbas habru hadhil ummah. Saking banyaknya ilmu Ibn Abbas, ditanya, ya Ibn Abbas, kaifa asabtal ilm, wahai Ibn Abbas, gimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali? Apa kata Ibn Abbas? Bilisanin saul wa qalbin akul, dengan lisan yang banyak bertanya. Sebagaimana Ibn Mas'ud terus bertanya, sampai apa kata Ibn Mas'ud? Walau istazadtuhu lazadani, kalau aku terus bertanya, niscaya beliau akan terus menjawab. Tapi nggak enakan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ala kulal, Pak, di sini Ibn Mas'ud itu berusaha untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam urusan ilmu, pengen banyak tahu. Ibn Abbas juga sama. Aku bisa mendapatkan banyak ilmu bilisanin saul, dengan lisan yang banyak apa? Tanya. Wa qalbin akul, dan dengan hati ini maksudnya jantung, dan hati yang berakal. Ada anak ingin sampaikan sedikit, Pak. Ibn Mas'ud mengatakan wa qalbin akul, dengan hati yang berakal, berpikir. Pertanyaan sekarang, kita berpikir pakai otak atau pakai hati, jantung? Ibnu Abbas mengatakan, aku bisa mendapatkan banyak ilmu bilisanin saul wa qalbin akul, dengan lisan banyak bertanya dan hati yang, jantung yang banyak berpikir. Pertanyaan sekarang, kita pikir pakai apa? Berpikir pakai apa? Kalau antum, Mbak, ditanya kayak gini, antum jawab apa? Pakai apa? Pakai otak kan? Lah. Pakai jantung kita berpikir. Mana dalilnya? Banyak sekali, Pak. Ana ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha?" Tidakkah mereka itu memikirkan isi Al-Qur'an? Memikirkan isi Al-Qur'an. Am ala qulubin akfaluha, atau hati mereka sudah tertutup?
Yang tertutup Pak, otak kita atau hati kita? Hati kita. Taib. Kita ambil contoh. Antum ngafal Quran, Mbak, ketika taat mudah. Ketika susah, apa? Ketika maksiat, apa? Susah kan? Jangankan antum, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan gara-gara lihat betis seorang wanita, setengah betis, kita sekarang setengah paha, Pak. Imam Syafi'i setengah betis. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'ahidhi. Aku ngadu kepada Imam Waqi' akan buruknya hafalan saya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mewasiatkan saya untuk meninggalkan apa, maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu asin. Dan beliau mengabarkan kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya. Tapi Pak, sekarang kita bermaksiat, yang kotor otak atau yang kotor hati? Yang kotor hati atau kotak? Hati. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, seorang hamba kalau berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ditulis oleh Allah, akan Allah kasih satu titik apa? Hitam, fi qalbihi, di hatinya, bukan di otaknya. Ketika sampai udah menggumpal itu hitam, Pak, kalkuzi mujakhia, seperti panci dibalik. Antum tahu Pak, kalau kita masak panci itu, Masya Allah, masak makanan, panci itu kan hitam berkerak kan? Kalkuzi mujakhia. Kondisi hitam seperti itu, Pak, sulit untuk kita menghafal, ya kan? Maka kata para ulama, kita berpikir itu, Pak, dengan hati. Semakin bersih hati kita, Pak, semakin mudah untuk menghafal. Taib. Antum dalam kondisi takut, antum dalam kondisi gelisah, antum pegang jantung antum. Jedap jedup, ya kan? Antum pegang jantung, jedap jedup. Kondisi seperti itu, Pak, antum fungsikan untuk menghafal, mudah atau susah? Susah. Padahal otak antum biasa aja, nggak ada yang jedak jeduk, otak nggak ada, Pak. Biasa aja. Yang jedak jeduk mana ya? Hatinya. Kondisi seperti itu orang gelisah, susah nggak ngafal? Susah. Harus rileks dia. Jantung itu harus rileks. Maka apa kata para ulama? Di sini dapat kita ambil faedah, Pak, dari ucapan. Dan bahkan ada salah satu ulama, beliau bernama Syekh Abdullah Al-Faqih. Beliau sampai mengatakan kita berpikir itu tidak pakai otak sama sekali. Ada orang, anak ambil contoh, Masya Allah, bukti nyata. Antum tahu pejabat-pejabat tinggi, Pak, kuliah luar negeri, ya kan? Balik-balik korupsi, S2, S3, ya kan? Balik-balik korupsi. Kalau kita ngomongnya, mana otaknya ini? Kadang-kadang kan kayak gitu kan? Korupsi aja, semua uang rakyat ini. Salah, Pak. Bukan mana otaknya, mana hatinya. Otaknya pintar itu, Pak. Tes IQ pintar. Tapi mana hatinya? Hati sudah tertutup. Otaknya, Pak, Masya Allah, pintar mereka itu semua, Pak. Harapan bangsa kan. Tapi ketika korupsi, yang salah bukan otaknya, tapi apa? Hatinya. Kenapa mereka bisa korupsi? Karena nggak dipakai lagi hatinya, Pak. Hati nurani. Makanya kita ngomong hati nurani. Makanya kita ini kalau kita mau mudah menghafal, sebagaimana Ibn Abbas menghafal, Pak, bersihkan hati kita dari maksiat. Makanya kita, Pak, Masya Allah, ngafal juz 30, hafal satu juz, hilangnya keluar 30 juz. Ngafal satu juz, hilang 30 juz. Kenapa keluar? Apalagi kota Palembang, Pak, Masya Allah, keluar sedikit, bukan lagi setengah betis, setengah paha, rambut nampak, semua nampak. Jadi yang dihafal cuman kulhu aja, atau 3 kul, itu yang dipakai untuk setiap sholat. Nah, ala kulil seperti itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi, Pak, usahakan kita ini banyak bertanya, sebagaimana para sahabat juga banyak bertanya. Ibn Mas'ud juga sama, Pak, Masya Allah. Taib. Kata para ulama, Pak, di sini berarti para sahabat Nabi kita Muhammad SAW selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak tanya, berlomba dalam urusan sedekah, berlomba dalam urusan ilmu, berlomba dalam urusan kebaikan, semua kebaikan. Itulah yang Allah firmankan, Pak, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan seperti inilah harusnya orang-orang itu berlomba-lomba. Urusan ilmu, urusan sedekah, urusan zakat, urusan bangunan wakaf, urusan pondok, urusan apa, kitab yang diwakafkan, terus seperti itu, Pak. Harusnya kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu, bukan duniawi, Pak. Bukan duniawi, berapa uang kita, berapa kendaraan kita, bukan itu. Tapi kalau kendaraan kita dipakai untuk fisabilillah,
Motor kita gunakan untuk fisabilillah, untuk dakwah kita, untuk belajar thalabul ilmiah kita. Masjid kita kasih uang kita untuk masjid, kita kasih untuk pondok. Ini kan pondok membutuhkan dan terus akan berkembang seperti itu, Pak. Ilmu ini yang kita harapkan pahalanya, Pak. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Masya Allah, termasuk Umar bin Khattab, cita-cita terbesarnya Umar mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Tapi mampu nggak Umar? Nggak mampu. Abu Bakar nih, Pak, berusaha Umar mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, dalam urusan ilmu, sedekah, terus seperti itu. Hatta fi nasril khair, sampai cuman menyebarkan kebaikan saja berusaha Umar mengalahkan Abu Bakar, nggak bisa. Apa hadisnya, Pak? Masya Allah, dalam hadis yang sahih ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, ini kisahnya Umar bin Khattab. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, mengeluarkan harta. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka di saat itu kebetulan aku memiliki harta yang banyak. Kata siapa? Umar bin Al-Khattab. Fakultu al-yawma asbiku Aba Bakar. Hari inilah harinya aku akan mengalahkan siapa? Abu Bakar. Ini cita-cita terbesarnya Umar bin Al-Khattab. Karena memang kekayaannya Umar, Pak, nggak bisa mengalahkan kekayaannya siapa? Abu Bakar. Umar termasuk orang kaya. Utsman juga sama. Abu Bakar juga sama. Kalau Ali miskin kategorinya. Tapi Umar, kekayaannya Umar nggak bisa mengalahkan kekayaannya siapa? Abu Bakar. Sampai kata dia, al-yaum asbiku Abu Bakar. Hari ini adalah hari saya mengalahkan Abu Bakar. Faji'tu binisfi mali. Maka aku datang dengan setengah hartaku dan aku sedekahkan untuk kaum muslimin. Setengah harta, Pak. Dapat gaji, setengahnya dikasih untuk apa? Kaum muslimin. Faqal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika jumpa dengan Abu Bakar dan Umar, Rasul bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ma abqaita li ahlik?" Hari ini apa yang kau sisakan untuk keluarga engkau? Apa kata Umar? Mithlahu. Setengah dari apa yang aku keluarkan. Berarti yang disedekahkan adalah setengah harta yang dimiliki oleh Umar. Setengahnya disedekahkan, setengahnya untuk keluarga. Mithlahu, setengahnya. Faqala, maka dia mengatakan, Rasul kita Muhammad SAW mengatakan untuk Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga engkau? Faqala abqaitu lahumullaha wa rasulahu. Enggak ada ya Rasulullah. Yang aku tinggalkan cuman ilmu dari Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku cuman memberikan kepada keluargaku apa? Qala Allah sama qala Rasul. Harta enggak ada. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, la usabikuka ila syai'in abada ya Abu Bakar. Kalau seperti ini kondisi engkau, aku nggak bakal bisa mengalahkan engkau sampai selama-lamanya. Kata siapa? Umar. Padahal ketika itu Umar lagi banyak-banyaknya uang. Harusnya Pak lagi banyak-banyaknya uang dikeluarkan hartanya kan. Tapi ini cuma berapa? Separuh. Abu Bakar, Pak, apa yang ditinggalkan? Semuanya diberikan untuk kaum muslimin. Wallah ajib ini. Tapi Pak, Masya Allah, yang dapat kita ambil faedah di sini, bayangkan Umar cita-cita terbesarnya untuk mengalahkan siapa? Abu Bakar. Dan boleh, Pak, ini dalam Islam namanya ghibtah, hasad, iri yang diperbolehkan, berlomba dalam kebaikan. Ini wallahi boleh. Anda ambil contoh yang lain. Umar juga sama, Pak, Masya Allah. Dalam hadis yang sahih dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal, Umar mengatakan, ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama saya dan juga Abu Bakar berjalan. Ini kata Umar. Ketika itu kami melewati Abdullah ibn Mas'ud, wa huwa yaqra'ul Qur'an. Dalam kondisi Abdullah ibn Mas'ud sedang membaca Al-Quran. Ibn Mas'ud, Pak, Masya Allah, bacaan Quran yang bagus ya, Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, man sarrahu an yaqra'ul Qur'ana kama unjil falyaqra' kama qara'a Ibn Mas'ud atau Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaannya siapa? Ibn Mas'ud. Saking bagusnya Ibn Mas'ud membaca Quran. Bertiga nih, Pak, melewati Abdullah bin Mas'ud sedang baca apa? Al-Quran. Faqam fasami'a qira'atahu. Maka
Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba tegak berdiri Pak dan fokus mendengarkan bacaannya siapa? Ibnu Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika fokus seperti itu Pak, betul-betul mendengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud, beliau maka mengatakan kepada Abu Bakar dan kepada Umar, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaannya siapa? Ibnu Mas'ud. Ini Pak, Masya Allah, Umar dapat hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau ngasih kabar gembira fi nasril khair, cuman untuk ngasih kabar gembira, modalnya dapat hadis, mau disampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Ketika itu Pak, mereka bertiga ini pergi dan akhirnya pisah. Ketika pisah selesai Pak majelis mereka, Umar langsung bersegera menuju siapa? Ibnu Mas'ud. Ketika sampai, apa kata Umar kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kami bersama Abu Bakar dan juga Rasul kita Muhammad SAW melewati engkau sedang membaca Quran, dan beliau senang dengan bacaan engkau, dan beliau mengatakan, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana kama unzil falyaqra'hu kama qara'a Ibnu Ummi Abdin. Kalau kalian suka membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaannya Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Iya, Abu Bakar sudah datang kepada saya sebelum engkau, dan beliau menyampaikan hadis itu sebagaimana engkau sampaikan. Wallah ajib. Kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, iya fa'al, kalau memang betul Ibnu Mas'ud dia udah datang sebelum saya, fa innahu sabbakun bil khairat, berarti memang Abu Bakar adalah orang sabbak, orang tukang lomba-lomba dalam urusan apa? Kebaikan. Mastabakna khairan qattu, kami enggak bakal bisa mengalahkan Abu Bakar dalam satu pun kebaikan. Illa sabaqana ilaihi Abu Bakar, kecuali kami akan dikalahkan oleh siapa? Abu. Padahal Pak Umar sudah berusaha fi nasril khair, untuk menyebarkan kebaikan, bukan harta Pak, hadis. Tapi yang duluan siapa? Abu Bakar. Ini Pak kakek, kalau kita bisa, jadilah orang yang selalu berlomba-lomba dalam apa? Urusan kebaikan. Nah, wallah alam. 45 sesi, 11.45 sesi tanya jawab. Nah, belum selesai satu hadis. Nah, masalah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Insya Allah Sabtu depan, insya Allah kita rutin, insya Allah. Antum kalau ada waktu datanglah Pak, kita untuk bersama-sama belajar apa? Adab. Nah, wallah alam bisa. Fadl, kalau ada pertanyaan silakan, karena udah waktunya tanya jawab. Fadl. Bismillah. Fadl Pak, silakan. Nah, taib. Untuk mengatakan radhiyallahu anhu itu boleh nggak untuk sahabat? Boleh, cuman jangan dikhususkan, karena memang kita itu mendoakan orang itu untuk mendapatkan apa? Keridhaan. Mana dalilnya boleh? Allah berfirman, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin wal ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka. Siapa mengikuti mereka? Tabi'in. Walladzina taba'uhum, berarti tabi'in. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti boleh enggak kita mengucapkan qala Syafi'i radhiyallahu anhu? Boleh Pak, tapi jangan dikhususkan, digelarkan seperti itu. Ini nanti takutnya terjadi ghulu, seakan-akan mereka adalah para sahabat. Tapi kalau keridhaan, minta kepada keridhaan, Pak, kita berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidup kita, Pak, para ulama itu mengatakan tujuan kita hidup memang mencari keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama, kita mengucapkan radhiyallahu anhum, dan kata para ulama termasuk As-Subuki
tentang bagaimana adab kita kepada para ulama, kita ini at-taraddi anhum. At-taraddi anhum itu mengucapkan keridhaan, mendoakan keridhaan kepada mereka dengan kata-kata yang lain, semisal radhiyallahu an fulan, radhiyallahu an fulan, atau semisal Allahumma rdo anhu, ya Allah ridhoilah untuk dia, itu boleh. Jadi nggak khusus. Tapi Pak, balik-balik lagi, kalau seandainya dikhususkan dengan hal-hal tertentu maka jangan. Semisal Ali ibn Abi Thalib. Kalau orang-orang Syiah itu Pak dikhususkan. Padahal Ali itu cukup kita mengatakan radhiyallahu anhu itu udah paling bagus Pak. Tapi diganti, dikhususkan dengan karramallahu wajha. Itu Pak, mana lebih utama? Karramallahu wajha atau radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu. Karena tingkat kita itu mengharapkan dari Allah SWT, tingkat apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisa jadi ucapan radhiyallahu anhu untuk selain sahabat boleh, tapi bukan selalu seperti itu, bukan kekhususan. Spontan aja enggak ada masalah. Spontan tidak ada masalah. Al-Imam Syafi'i, semoga Allah meridainya. Boleh enggak? Ya boleh, karena kita mengharapkan agar Allah meridai siapa? Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad, semoga Allah meridainya, itu boleh. Tapi yang memang paling afdal untuk tidak gulu tempatkan pada tempatnya. Tapi wa illa fal asal boleh seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Dalil tadi Pak, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, berarti tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Radhiyallahu anhum wa radwan, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Fadlan, silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, baik. Kalau seorang itu berbuat maksiat dan terus berbuat maksiat sampai disebutkan kalkuzi mujakhiyah, mungkin nggak dia kembali lagi? Mungkin. Tapi wallahu alam, hati itu Pak ada 3. Hati sehat, hati sakit, sama hati yang mati. Takutnya hati itu mati. Kalau mati nggak bakal bisa balik lagi. Itu Allah firmankan, taba Allahu ala qulubihim. Allah akan mencap hati-hati mereka. Susah balik Pak. Wallahi susah balik. Dan bahkan nggak mungkin lagi karena udah mati, hatinya sudah mati. Tapi yang kita harapkan, seringnya orang itu bermaksiat itu belum sampai ke derajat yang mati, tapi sakit dia, tapi udah sekarat gitu. Mungkin nggak balik, mungkin. Mana dalilnya? Hadis Imam Muslim, Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Ada salah seorang sebelum kalian, sebelum umat Islam, sebelum aku diutus, itu membunuh 99 nyawa. Sampai dia bertanya kepada seorang ahli ibadah. Inilah Pak, kalau kita itu bahayanya nanya hukum kepada ahli ibadah, nggak boleh. Dia mengatakan, hali min taubah, aku ada nggak masih taubatnya? Udah membunuh 99 jiwa. Dia mengatakan, la, nggak ada, udah. Engkau nggak ada lagi taubat. Maka apa? Kesel dia, dibunuhnya. Berapa? Fakam malabimi'ah. Semua berapa? 100. 100 orang Pak dibunuh, itu udah parah sekali. Mungkin umat Islam zaman kita sekarang nggak sampai segitu Pak. Sebejat-bejatnya umat Islam zaman kita sekarang nggak sampai membunuh 100. Ada nggak Pak sekarang? Orang paling kriminalnya orang bunuh 100 nyawa. Ada nggak? Mungkin nggak nyampe, mungkin. Mudah-mudahan ya. Bom Bali berapa orang terbunuh? 100 nyampe enggak? Oh nyampe, berarti ada. Nah, ala kuliah Pak, mungkin maksud kita itu enggak sampai derajat orang separah itu. Ya mudah-mudahan kita maksiat tapi enggak sampai separah itu. Ternyata dia ini jauh lebih parah dibandingkan kaum muslimin secara umum kita, zaman kita sekarang. Ketika ditanya hal min taubah, apakah aku ada taubat? Nanya kepada ahli ilmu. Maka dia mengatakan, man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang ngalangin engkau dari taubat? Tapi ada syaratnya. Intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unas ya'budunallah. Engkau harus pindah ke tempat ini dan ke tempat itu, karena di sana mereka-mereka ini adalah masyarakat yang bagus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata para ulama? Berarti syarat kita kalau kita mau berubah diri kita, cari komunitas yang bagus. Cari apa? Komunitas yang bagus. Tinggalkan komunitas yang lama. Biasanya Pak, maksiat itu terjadi gara-gara kawan. Ana punya sahib loh Pak. Wallahi ana punya sahib. Dulu di pondok. Ana kalau cerita tentang dari Palembang aslinya Pak. Dari Palembang sini lah dulu ketika anak yang bagus ya Masya Allah Pak. Setiap malam tengoklah kalau kita terbangun jam 1 selalu ada dia. Kalau wudhu sholat Pak, Masya Allah. Kalau keran kita kan biasanya full ya. Antum tahu yang keran yang warna biru yang cuma setengah Pak, mentok setengah. Dulu keran kami di pondok itu setengah semua Pak. Fungsinya biar nggak mubadir. Kalau diambil setengah, matikan lagi, kumur-kumur. Ambil lagi, matikan lagi, kumur-kumur. Itu seperti itu kami dulu untuk menghemat air. Dia Pak nggak pernah sampai di fullkan bur, itu nggak pernah. Sampai kalau kita kan wudhu hidupkan terus ngalir terus kan gitu mubadir. Dia enggak Pak, buka tutup, buka tutup. Dan kalau dia ngomong tentang tata cara atau tata cara dia berbicara itu sopannya Masya Allah. Sampai pada kondisi dia itu berkawan dengan kawan-kawan yang buruk. Karena kami satu tempat Pak, sama-sama dari Sumatera Selatan. Anak kan detail, dia dari Palembang kota sini. Anak ingatkan, Fulan, ini adik kelasnya waktu di Bukhari. Fulan, kenapa antum berteman sama orang-orang yang enggak bagus? Kata dia, enggak bang, untuk mewarnai aja. Mudah-mudahan mereka jadi yang baik. Rupanya Pak bukan mewarnai, tapi diwarnai. Karena salah kawan. Sampai kuliahnya Pak di Al-Azhar Mesir, itu enggak belajar Pak. Pacaran. Di posting di sosial media dan sampai sekarang udah nikah alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang terbaik. Tapi kondisi enggak juga baik karena salah komunitas. Sampai terakhir itu megang kawannya rokok apa, vape ya, megang vape, diposting bangga. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu Pak gara-gara salah pilih kawan. Tapi kalau kita dan antum kalau mau nyari kawan yang paling bagus, gak usah kemana-mana, masjid. Itu lingkungan yang paling steril. Seburuk-buruknya orang, Pak, kapan masuk masjid, baik dulu dia. Keluar maksiat lagi, tapi gak maksiat di masjid. Seburuk-buruknya orang, Pak, ke masjid tetap dia baik. Gak bakal dia maksiat di masjid. Itu lingkungan yang paling bagus di mana? Rumah Allah. Carilah kawan-kawan kita yang selalu di rumah Allah. Ana yakin, Pak, orang yang sering maksiat dia akan benci masjid. Allah akan palingkan itu. Sebagaimana Dajjal nggak bakal bisa masuk ke dalam apa? Mekah dan Madinah. Ada orang-orang Pak buruk, dia akan benci masjid itu. Makanya orang buruk Pak malas dan susah untuk ke masjid, berat ke masjid. Betul itu Pak. Pun kalau termasuk, kalaupun dia ke masjid Pak, masuk dia masjid. Tapi apa? Nggak bakal dia itu maksiat di masjid. Maka kata para ulama, usahakan kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditambahkan lagi dengan sholat taubat. Sholat taubat ini Pak, sholat 2 rakaat. Setelah itu kita mengatakan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Terus seperti itu Pak. Mudah-mudahan itu taubat kita diterima oleh Allah SWT dan belum sampai ke derajat hati yang mati. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Dan jangan pesimis, karena Nabi pun optimis untuk orang-orang yang kafir. Sampai Masya Allah Pak, antum tahu nggak ada orang masuk surga, nggak pernah sholat untuk Allah, tapi dijamin oleh Nabi masuk surga. Nggak pernah sholat, nggak pernah sujud untuk Allah walaupun 1 kali sujud. Siapa dia? Usairim Pak, kafirnya kafir sebagai orang-orang lain. Kalau kita tahu kekafiran Pak itu menggumpal apa? Di hati, berat Pak untuk masuk Islam. Orang Pak yang mana lebih mudah untuk masuk Islam? Adzan dulu atau adzan dulu saja? Fadal, adzan dulu. Terlanjutkan sedikit nanti ba'dal adzan. Fadal.
La ilaha. Taib. Jadi kita kembali lagi. Anggaplah hati kita itu hitam gara-gara banyak maksiat. Tapi jangan pesimis. Kenapa jangan pesimis, Pak? Karena pesimis ini kita udah suudzon sama siapa? Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna 'abdi ma syaa." Aku ini bersama prasangka hambaku. Maka silakan hambaku tuh prasangka kepada saya tentang yang dia suka. Kalau dia berprasangka bahwa saya nggak kasih hidayah, ya udah, itu untuk dia. Makanya Pak, kata para ulama, jangan kita itu pesimis, terus optimis. Taib, hati kita udah susah, anggaplah afwan. Ini biasanya kajian sampai jam berapa, Ustaz? Afwan. Sampai jam berapa? Atau zuhur selesai gitu? 10 menit, taib, 10 menit ya, nah, ambil 10 menit, bismillah. Terakhir berarti. Anggaplah seseorang nih Pak, Masya Allah, sudah mati betul-betul hitam yang sudah. Tapi kalau dia masih husnudzon, Pak, insya Allah bisa. Orang tua, Pak, kenapa susah didakwakan kepada Islam, kepada manhaj yang sahih? Karena sudah ngakar itu kemaksiatan, mengakar kebidahan, mengakar kesyirikan, dan itu semua dosa, bukan? Dosa. Akhirnya membuat hitam ketika didakwakan susah. Tapi kalau anak muda, Pak, gampang itu. Karena mereka ini masih sedikit dosanya. Antum dakwah sama orang tua, Pak, sama anak muda, mana yang lebih mudah? Anak muda. Makanya Allah puji ashabul kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya ashabul kahfi ini fityah. Apa fityah? Para pemuda. Nah, ala kulli hal, Pak, taib, anggaplah itu susah, tapi ada kasusnya Usairim. Dan kita jangan sampai pesimis. Usairim ini, Pak, ya maksiat sebagaimana orang-orang jahiliyah maksiat. Dosa sebagaimana orang-orang jahiliyah dosa. Dan sampai ke derajat dosa kekufuran. Tapi dia optimis, Pak, mencari kebenaran. Sampai pada akhirnya, Masya Allah, tiba-tiba dia tak kenapa hati dia mau masuk Islam. Masuklah dia Islam. Tapi nggak ada saksinya, Pak. Nggak ada satupun saksi. Dia nanya kepada orang-orang Madinah. Dia mengatakan, "Aina Muhammad wa ashabuhu?" Mana Muhammad dan kawan-kawannya? Dia mengatakan, "Dhahabu qibala Uhud." Mereka ini berangkat ke Uhud. Mau perang apa? Perang Uhud. Berangkat Pak Usairim, pulang dia ke rumahnya, bawa tamengnya, bawa baju besinya, bawa pedangnya, bawa berangkat dia. Pas berangkat, Pak, dicari kabilah dia, kabilah Usairim, gabung di sana. Apa kata kabilahnya kaum muslimin? Engkau wahai Usairim, ngapain kau di sini? Kalau engkau di sini, imma qatalnaka au qataltana. Kalau engkau di sini, imma aku yang membunuh engkau atau engkau yang membunuh kami. Apa kata dia? Fa inni qad aslamtu. Aku sudah masuk Islam. Siapa saksinya? Wallahu syahid. Siapa saksinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak, Pak, untuk berperang bersama kaum muslimin. Ternyata meninggal dia. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW tentang Usairim ini? Dia mengatakan, dakhalal jannah walam yasjud lillahi sajadah wahidah. Dia masuk surga walaupun tidak pernah sholat satu pun sujud untuk Allah. Masuk Islam, Pak. Berarti ada nggak kemungkinan kita itu bisa berubah di dunia dan di akhirat walaupun hati kita udah menghitam? Bisa. Anggap hati kita kalau udah mati gimana? Jangan dulu ngomong mati. Mudah-mudahan masih sakit. Pun kalau mati mungkin nggak Allah hidupkan lagi? Mungkin. Lah ucapan kita apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Kenapa? Yuhyi wa yumit. Allah bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Yang mati pun Allah bisa bangkitkan, hidup lagi dia. Apalagi cuman hati, Pak. Nyawanya bisa Allah balikkan. Maka apa kata para ulama? Optimis sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih, Pak, rusak gara-gara pesimis. Banyak kita nih rusak gara-gara pesimis sama Allah. Dzan buruk sama Allah. Antum makan kambing, sakit enggak? Kebanyakan kaum muslimin sekarang kondisinya nggak mau makan kambing gara-gara pusingan, kolesterol katanya. Padahal makan kambing ini berkah bukan dagingnya?
Berkah. Sampai kata Nabi kita SAW, ya ummahani ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Wahai ummuhani, pelihara kambing karena kambing itu semuanya berkah. Sampai Nabi pun sholat sebelum dibangun masjid, sholat di mana? Fi marabidil ghanam, kandang kambing. Berkah Pak, kandang kambing itu. Padahal kandang kambing Pak banyak nggak serintil-serintil itu? Banyak. Tapi itu Pak ternyata bukannya najis. Dan itu keberkahan Pak, banyak manfaatnya. Ternyata Masya Allah, qadar Allah, sekarang kita ditakuti jangan makan kambing. Kenapa? Antum Pak ceklah ilmu medis itu. Banyak justru kaum muslimin yang mau makan sapi, tak mau makan kambing. Padahal yang buat kolesterol itu bukan daging kambing. Daging apa? Sapi. Itu balik-balik lagi sugesti, suudzon. Bawaannya pesimis. Iya kan? Antum punya anak, hujan. Antum ngomong apa ke anak antum? Nak, jangan main hujan, nanti sakit. Atau, nak, keluarlah main, biar sehat. Mana antum katakan untuk anak antum? Nak, jangan nak, nanti demam. Mengen, anak enggak, Pak. Tanya anak-anak santri, hujan anak keluarkan. Kenapa? Air hujan turun dari siapa? Allah firmankan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Masya Nabi SAW umur dah tua, 50 tahun, 60 tahun, Mbak. Setiap kali hujan, langsung buka apa? Buka kepala beliau untuk diguyuri apa? Air hujan. Hatta para masyayikh juga seperti itu. Kita sekarang, nak jangan nanti keluar main hujan, nanti sakit. Betul Pak, kapan main hujan langsung sakit. Sugesti. Pesimis sama siapa? Allah SWT. Maka jangan. Sama, kalau kita yakin nggak bakal bisa berubah kita Pak. Nggak bakal jadi taat. Tapi kalau kita optimis, bisa insya Allah. Maka insya Allah akan bisa. Antum tahu Pak, orang meninggal di zaman Nabi kita bersama gara-gara pesimis. Tahu kan hadisnya? Hadis Sahih Bukhari. Ada orang tua sakit, Nabi jenguk. Apa kata Nabi? La ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa. Demam ini fungsinya untuk menggugurkan apa? Dosa. Optimis Pak, Masya Allah. Apa kata dia? Pesimis. La ya Rasulullah, enggak wahai Rasul. Human tafur, demam yang betul-betul menyakitkan, betul-betul mendidih. Ala syekhin kabir, menimpa orang yang sudah tua, tuziruhul kubur, yang siap dibawa ke kuburan. Apa kata Nabi? Idzan fana, kalau gitu ya tunggu saja, siap-siap dibawa ke kuburan. Nabi keluar meninggal Pak. Kenapa? Pesimis. Banyak orang meninggal tuh Pak gara-gara pesimis. Orang Pak, Masya Allah, kedokteran sekarang, dokter, kapan dia udah stadium 4, nggak mau ngasih tahu kepada pasiennya, tapi dikasih tahu kepada keluarga untuk menumbuhkan optimisme. Sampai kata Nabi kita Muhammad la tatamannau lal maut, jangan minta kematian. Fa in kana la budda minhu fakul. Kalau ternyata memang nggak kuat lagi untuk menahan kehidupan, apa ucapan kita? Allahumma in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Ya Allah, seandainya kematian itu lebih baik untuk saya, matikan saya. Tapi ya Allah, kalau kebaikan itu baik untuk saya, maka apa? Hidupkan saya. Ini Pak optimis. Berarti berharap, ya Allah, ini masih ada kemungkinan untuk hidup kebaikan. Dan engkau yang tahu. Kalau memang betul kematian yang baik, ya sudahlah, gak ada masalah sama sekali. Karena memang aku lebih baik untuk apa? Meninggal. Tapi ya Allah, kalau kehidupan lebih baik untuk aku, maka hidupkan saya. Ini kata para ulama, namanya apa? Optimis. Kita harus tafaul Pak, harus optimis. Dan jangan sampai sekali-kali pesimis. Sampai orang tukang maksiat Pak, kalau dia pesimis, aku gak bakal bisa berubah, gak bakal dia bisa berubah. Tapi kalau dia mengatakan, anak bisa berubah, anak deketi masjid, bisa gak dia? Bisa. Contoh yang lain Pak, optimis. Bisa berubah seorang. Antum tahu Ibn Hajar al-Asqalani? Ibn Hajar. Ibn Hajar apa artinya? Anak. Hajar apa artinya hajar? Batu. Ibn Hajar Pak, ketika ngafal hadis itu susah bagi Ibn Hajar. Berat bagi Ibn Hajar. Ketika belajar Ibn Hajar al-Asqalani majelis hadis, enggak hafal-hafal. Keluar Ibn Hajar. Ketika keluar pesimis Ibn Hajar awalnya. Awalnya udah pesimis. Makanya ketika beliau pesimis, beliau keluar, enggak mau lagi lanjut belajar hadis. Ketika keluar Pak, dilihat dia itu ada air jatuh ke batu. Batu itu ternyata kopong atasnya. Apa kata Ibn Hajar? Ilmu tak selembut air dan hatiku tak sekeras batu. Berarti harusnya ilmu itu bisa aku hafalkan. Hadis harusnya bisa aku pahami.
Hadis harusnya bisa aku hafalkan. Balik ke majelis ilmu. Sekarang kita kalau mau bertanya tentang status hadis ataupun status perawi hadis, nanya ke siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari, Pak. Semua ulama dari zaman ke zaman itu ngambil manfaat dari kitabnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Gara-gara optimis balik lagi dia, Pak. Bisa berarti. Bisa. Antum tahu Al-Imam Al-Kisai? Nahu, ahli nahu. Nahu, Pak. Mubtada, khabar, marfu, mansub, majrur, mahfud atau majzum. Wallah, sebagian orang, ya Allah, berat nahu. Sampai orang kalau buka majelis nahu itu Pak nggak mau ada yang datang. Berat. Kisai juga sama. Sampai kondisi Kisai belajar ini marfu, ini mansub, ini majrur. Susah bagi dia. Apa statusnya, apa i'rabnya, keluar Al-Kisai. Nggak mau lagi bermajelis. Ketika duduk Pak pesimis awalnya, lihat apa semut. Bawa makanan naik ke atas dinding. Pas mau nyampe ke rumahnya semut tadi, sarangnya semut, tiba-tiba jatuh makanan. Ini jatuh semutnya. Ketika jatuh Pak, diambil lagi makanan, naik lagi Kisai. Pas naik jatuh lagi, diambil lagi oleh semut tadi. Sampai beberapa kali akhirnya berhasil. Apa kata Al-Kisai? Kalau semut saja yang tak berakal dia itu bisa berhasil gara-gara berusaha, harusnya saya berakal bisa berhasil gara-gara apa? Berakal. Maka apa kata Ibn Hajar Al-Kisai? Cuman satu Pak, optimis, tafaul. Makanya kata Nabi kita sallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Engkau minta tolong sama Allah, berusaha minta tolong, jadi orang taat, jadi orang, antum Pak, cita-cita antum ingin jadi ahli hadis, minta sama Allah Pak, ista'in billah, optimis bisa. Orang bisa bahasa Arab, optimis bisa. Bisa apa? Optimis. Dan minta tolong sama Allah, wala ta'jiz. Jangan kalian tuh pesimis, lemah. Anda nggak bisa. Anda nggak bisa. Ini nggak boleh Pak. Wala ta'jiz. Jangan pesimis, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama. Jadi ala kulli hal Pak, syarat taubat itu diterima dan dimudahkan oleh Allah. Pertama kita kembali kepada Allah taubat. Yang kedua optimis Allah nerima kita dan kita bisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam. Misalnya waktu kita udah habis. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya jam 10:30 insyaallah Pak. 10:30 kita udah mulai majelisnya. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada Sabtu berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.